Ke-143, terlalu jantan. Ikut aku yuk. Ajak Rohim kepada sang istri. Mereka memang sebenarnya mau pulang. Tapi ya berhubung ada yang membutuhkan. Mereka berniat mampir dulu. Ada apa? Tanya Ningrum bingung. Kok tumben? Biasanya kalau main ajak begini. Ada hal-hal khusus nih. Urusan sama Hanan. Balas Ningrum kalem. Ia mencangklong tasnya dan ikut berdiri. Sebenarnya berniat jalan aja gitu. Tapi Rohim main gandeng aja. Seperti ini adalah hal wajar. Bergandengan tangan di pondok walaupun suami istri itu rasanya kaya. Gimana gitu? Kan nanti bisa bikin mupeng. Ya gak sih? Tapi kalau katanya Rohim sih ini untuk memberi motivasi mereka. Yang belum nikah kalau pacaran setelah menikah itu lebih indah. Ya Ningrum tak bisa berwot-wot setelahnya. Berjalan menyusuri lorong batu bata. Keduanya hanya diam. Tujuannya sepertinya rumah baby. Karena mereka berhenti persis di depan rumah baby dan Hamad. Berarti sedang ada perkumpulan gitu. Assalamualaikum. Sapa Rohim mengetuk pintu. Pintunya sih sudah terbuka. Dan di ruang tamu sudah ada Hanan dan Hamad berbicara serius. Waalaikumsalam. Masuk Him. Ning. Di dalam ada baby. Monggo. Ucap Hamad. Ya semuanya masuk. Ningrum masuk menemui baby yang ada di dalam. Di area kamar. Melihat ada kedatangan tamu baru. Ia mulai menyalakan kompor lagi. Membuatkan minuman. Ada apaan sih Beb? Tanya Ningrum kepada si Sohibul Bait. Katanya Gus Hanan. Uangnya pondok hilang Ning. Bisik baby. Karena para pria sedang membahas kisahnya juga. Kisah tragedi kehilangan uang itu. Astagfirullah, kok bisa? Berapa Beb? 60 juta. Balasan baby itu membuat Ningrum langsung berpegangan pada dinding agar tidak oleng. Allahu Akbar. Innalillahi. Kok bisa sih? Keluhnya dan berbalik ke ruang tamu. Kini Ningrum ikutan nimbrung. Duduk juga di depan. Nan. Kok bisa Nan? Kamu kok tumben naruh uang sebanyak itu cash di mana? Di kantor kamu? Tanyanya tidak dengan nada memarahi. Karena ia tahu. Hanan juga pastinya syak. Iya juga. Aku mau bayar tukang. Makanya siap cash. Masa tukang dibayar pakai transferan? Aku tinggal ngajar doang sebentar. Terus hilang. Ya Arab. Malah gak ada CCTV lagi di sana. Keluh Ningrum memegangi kepalanya. Terus nyari di mana uang buat tukang Nan. 60 juta. Hanan dengan tenangnya. Dengan kedua tangannya menunjuk ke arah Rohim. Iya. Aku udah telepon dia. Minjem uang. Tanya Ningrum bingung. Kenapa? Jangan bilang gak boleh. Suaminya minjemin uang. Ini buat orang yang kerja di pondok loh. Gak gitu Nan. Aku kalau ada uang segitu sih aku kasih. Gak pakai minjemin. Paham aku. Tapi, kini Ningrum menoleh ke arah suaminya. Kamu dapat uang segitu dari mana? Tanyanya polos. Ia tahu kalau suaminya punya uang dan berbisnis di lain pekerjaannya sebagai pengajar di sini. Elah, ngajar di Darul Ilmi gajinya berapa sih? Gak seberapa pakai banget. Sebelum dia ngajar di sini juga udah banyak uang. Tapi yang gak semembagongkan ini juga. Rohim terkekeh dan mengelus kepala Ningrum pelan. Takutnya gitu kan? Ada yang tidak normal. Kan serem, nanti ada efek sampingnya. Udah pernah ngeliat saldo tabungan kamu? Tanyanya pada Ningrum dengan nada pelan. Coba lihat. Ucap Rohim pada istrinya. Langsung. Hanan dan baby bersiap di belakang Ningrum. Kepo mau lihat saldonya. Karena dia mau ngecek dengan mobile banking. Waktu dilihat saldonya. Ada 3 reaksi yang berbeda. Ningrum diam karena kaget. Mata mendelik dan mulut terbuka. Weh, orkai dadakan. Seloroh Hanan pada kakaknya. Wih, traktir asik nih. Reaksi baby. Kok bisa ini segini? Tanya Ningrum pada sang suami. Uang belanja kamu sebulan. Balas Rohim tenang. Celek. Baby lemes. Kok bisa? Ini kalau dihitung berapa tuh? Seharinya. Ada 100 juta. Dan itu buat sebulan.
100 juta bagi 30. Berapa tuh? Beda sama baby. Yang seharinya dikasih uang 20.000. Ini bukan untuk belanja juga sih. Karena dia jarang masak juga. Ini lebih ke ongkos dan jajannya dia ke kampus. Kyle. Mas. 100 juta dong sebulannya. Mau masak apa nemang seharinya dikasih uang segitu? Ustaz Rohim. Apa maksudnya itu suruh masakan anak-anak sepondok apa gimana? Apa itu juga sudah termasuk uang berbagi pada sahabat sehidup sesyurga? Gitu? Tanya baby modus. Dia udah kedip-kedip aja ke arah Ustaz Rohim. Baby. Sahut suaminya dan dia langsung ticep. Pindah duduk dan kini Jetty duduk di samping sang suami. Namanya usaha mas. CKKT. Hamad menggeleng tak menyetujui apa yang dilakukan baby barusan. Itu pas ada rejeki. Makanya transfer lebih. Kamunya gak pernah ngecek saldo. Jadinya tertumpuk semuanya tuh. Banyak di sana. Oh, gitu. Ya saldoku cuma 50.000 di sana. Buat apaan dicek saldo? Biasanya kalau gak diisi mati sendiri nantinya rekening. Begini. Gumam Ningningrum masih cengok. Ya udah. Gak usah berantem, gak usah galau. Siapa ini yang mau nalangin dulu uangnya? Tanya Hanan kembali ke tempat duduknya dan menyeruput kopinya. Ana transfer Gus. Ucap Rohim pada Gus Hanan. Ia sudah membuka ponselnya dan siap mentransfer. Asal nanti ambil uangnya. Pas di hari-hari aja. Gimana? Ya. Aku kan ada batas penarikan dalam sehari. Gimana caranya coba? Keluh Hanan lagi. Oh iya. Ya udah. Nanti dibagi. Ustaz Rohim melirik ke semua orang di sana. Lalu dia menepuk dahinya. Lupa. Aku aja nanti yang ambil di hari-hari. Aku bisa kok. Ucapnya tenang. Keentengan jawaban Ustaz Rohim ini membuat semua orang takjub. Siapa sebenarnya sang suami dari Ningningrum ini? Kok model esmut begini? Gayanya. Duit enteng bener. Urusan uang beres ya. Saya mau keluar dulu sebentar. Ucap Rohim dengan kalem dan sudah main gandeng sang istri. Bentar, Nan. Kamu gimana? Ada rencana apa kamu untuk menanggulangi ini semua? Kalau si pencuri dibiarin begitu aja, nantinya malah tuman. Akan ada kejadian begini lagi. Protes Ningningrum yang. Walau wajahnya protes. Ia tak menampik tangan sang suami. Mereka masih bergandengan tangan. Baby. Melirik ke arah tangan itu dan senyum-senyum. Kok dia merasa sukses ya? Seperti kondisi dua orang ini, Jetty baik salah satunya adalah jasanya juga. Iyalah. Berkat misi mereka buat anak bareng. Maksudnya, buat anak masing-masing di waktu berbarengan gitu. Kok serem? Ya gimana? Mau diapain? Aku juga bingung. Masalahnya itu jam pada ngajar. Hamad juga dari pagi sampai siang full ngajar. Dia gak masuk sama sekali ke kantor. Yang punya kunci aku sama Hamad doang. Siapa lagi? Kamu ngitung beneran waktu dikasih uang itu sama si bendahara? Aku hitung dan bener. Aku masukin ke laci dan aku kunci. Ada di depan dia. Kuncinya aku masukin ke kantong juga dia lihat. Saksi dia. Aku gak buka lagi. Dan udah begitu aja. Aku buka kunci laci itu udah kosong. Gak ada tanda buka paksa. Berarti yang ngambil kan punya kunci juga. Ya Allah. Coba kita pasang CCTV ya. Keluh Ningningrum. Kita bahas nanti. Kita harus pergi sekarang. Permisi ya. Semuanya. Assalamualaikum. Ucap Rohim mengajak sang istri pergi keluar. Mereka jalan ke parkiran dan masuk ke dalam mobil. Kita mau kemana sih? Kan lagi bahas uang hilang. Nanti keburu gak fokus. Dan si Hanannya lupa. Insya Allah nanti ketangkap sendiri. Kita butuh pergi sekarang. Nanti keburu lupa. Gawat kalau lupa. Gumam Rohim. Ya kan kasihan. Hanan mau cari uang dari mana 60 juta itu. Apa aku? Aku kasih uang yang di aku aja ya. Gak usah bayar. Hitung sedekah aja gitu ya. Gumam Ningrum berbicara dengan dirinya sendiri. Pakai uang aku. Aku gak pinjemin juga kok. Aku kasih. Kalaupun nanti ketemu uangnya.
Aku halalin. Buat pondok. Balas Rohim dengan kalem. Seketika Ningrum menoleh kaget. Orang ini emang keringatnya duit apa ya? Kok enak banget dia ngomong begitu? Ningrum yang masih cengok. Dibalas dengan senyuman penuh arti dari Rohim. Kenapa? Jeti tambah naksir ya? Wajar. Masa gak naksir sama suami sendiri? Hehe. Lah enak bener dia cengengesan. Ningrum membiarkan sang suami dengan pikirannya sendiri. Sementara ia masih berpikir. Siapa? Kok bisa? Apa yang terjadi di ruangan Hanan? Si bendahara itu kok ngasih uangnya cash ke Hanan? Biasanya kan dia pegang uangnya di bank. Karena kalau di bank lebih mudah ngedeteknya. Pengeluaran berapapun nanti ada infonya. Karena langsung ada report. Dan kalau ada penarikan atau transfer, akan ke notice ke beberapa handphone. Ke handphone Ningrum, Hanan dan Hamad. Jeti ada laporannya. Pikiran Ningrum masih berputar di area kehilangan uang dan siapa pelakunya. Sementara Rohim memarkirkan mobilnya di sebuah klinik. Mematikan mesin dan membukakan seatbelt Ningrum. Kaget karena sedang melamun. Ningrum menoleh. Lalu memicingkan matanya. Apa ini? Bidan? Ngapain? Tanyanya heran. Periksa. Kenapa? Kamu mau ke bidan? Kenapa? Gak enak badan. Tanya Ningrum masih bingung. Pikirannya kemana-mana. Khususnya area kehilangan uang itu. Jeti waktu digandeng oleh Rohim ke dalam ia masih bertanya-tanya dalam hati. Enggak. Aku sehat afiat. Alhamdulillah. Balas Rohim dan ia mendatangi seorang petugas pendaftaran. Mendaftarkan diri sebagai pasien Ningrum. Dan memberikan data diri lainnya ke si petugas. Kok aku? Aku sehat kok. Protes Ningrum. Benar-benar gak nyambung ia dibuatnya. Kalau sakit. Atau dirinya sakit. Kenapa ke bidan? Kenapa gak ke klinik depan pondok aja? Toh dekat. Dokternya juga sudah lama kenal. Baik dan bagus juga kok selama ini. Terus kenapa pakai ke bidan segala? Apa karena dia? Ningrum berhenti berpikir. Ia memegangi kepalanya. Pusing sendiri karena overthinking. Siapa yang hamil? Tanyanya syak dengan nada berbisik. Matanya horor. Dan menatap lurus ke dinding. Persis orang yang lagi ngehang. Kalau rejeki. Insya Allah kamu. Balas Rohim meremas tangan Ningrum pelan. Senyumnya mekar luar biasa. Tak terbayang ia akhirnya bisa punya anak dari perempuan yang ia cintai. Sementara Ningrum. Ia tambah syak lagi. Ia menoleh ke arah Rohim. Gak mungkin lah. Kok gak mungkin? Kamu kan belum haid. Anak-anak. Tuh si Dijah sama Baby sudah haid. Tapi kamu gak haid-haid kok. Diam lagi. Ningrum seperti baru nyadar kalau ia belum haid sudah lama. Sejak kalang kabut nutupin kelas kosong. Dia gak haid. Tapi ini normal saja. Dia kalau stres dan kecapekan. Bisa aja gak haid-haid. Karena kelelahan. Gak mungkin. Kan kita sudah. Bisik Rohim di telinga Ningrum dan kini dengan tangan yang masih digenggam. Ningrum menepuk paha Rohim dengan kedua tangan yang terkait itu. Apaan sih? Loh kan udah. Gak masalah kan? Kamu udah punya suami. Udah halal juga disentuh sama suaminya. Hamil. Ya alhamdulillah, kok bingung? Syak gitu. Tadi waktu dengar hilang uang 60 juta gak segitunya muka kamu. Ledek Rohim. Ningrum cemberut. Gak gitu juga, maksudnya 60 juta hilang itu kan musibah. Nah ini. Anugerah. Awas kamu bilang musibah juga. Enggak gitu. Tapi kan gak mungkin aja. Masa sekali. Diam dia dibuatnya. Malu sendiri. Kenapa? Sekali buat langsung Jeti. Gitu. Tantang Rohim lagi. Memang sih. Mereka gak ada kesempatan lagi buat bercampur seperti kala itu di hotel. Sibuk. Dan super lelah dengan kegiatan di pondok. Pulang di rumah. Di rumah Pak Kiai maksudnya. Itu sudah plek. Tidur. Bahkan itu saja sudah setengah mati lelah pas bangun lagi. Ah ya. Mereka juga setuju. Sampai waktu yang tak ditentukan akan terus tinggal di rumah Pak Kiai.
Sudah disetujui juga oleh Pak Kiai dan Bunyainya karena jadwal mereka yang seperti rel kereta. Panjang gak putus-putus. Kalau masih jalan kaki jauhan lagi, kayaknya bisa pingsan di tengah jalan mereka. Intinya, mereka sibuk, lelah dengan jadwal yang padat. Sampai tak sempat dan tak pernah mesra-mesraan lagi dalam rangka prosesi buat anak ya elah. Prosesi bener. Tapi kok bisa? Malah hamil. Ya belum tentu juga sih aku hamil. Palingan aku telat ya. Bisik Ningrum. Ia menghibur dirinya sendiri. Aku sih maunya kamu hamil. Kembar kalau bisa. Biar sekalian banyak. Hahaha. Lucu. Apalagi kalau kamu semua anaknya. Imut. Aku kaul-kaul pipinya nanti. Balas Rohim sudah menghayal yang tidak-tidak. Aneh-aneh aja. Maksudnya apa gitu? Mirip aku. Kan kamu lucu. Cantik. Gemesin. Saking ini di depan banyak orang. Kalau enggak. Rohim mendekatkan bibirnya di telinga Ningrum. Aku makan kamu hidup-hidup. Bisikan itu langsung membuat Ningrum merinding. Ada arti berbeda dari kalimat itu. Dan ia benar-benar jeti membayangkan yang tidak-tidak. Pasien atas nama Ningrum. Panggil seorang petugas. Dan keduanya masuk. Rohim yang baru duduk di dalam kursi ruangan periksa. Dan di depannya ada ibu bidan langsung bilang. To the point. Gak pakai pemanasan. Kayaknya istri saya hamil bu, bisa dicek. Si bidan tersenyum lebar. Baik. Ningrum yang malu menutup wajahnya. Hamil anak pertama ya, malu-malu. Goda si bidan. Iya. Istri saya orangnya pemalu. Dicek ya bu bidan. Sama sekalian dicek. Kembar apa enggak? Pinta Rohim dengan serius. Lagi. Ningrum hanya menutup wajahnya malu. Cek urin sudah? Tanya si bu bidan. Ningrum menggeleng. Oh ya. Baik. Cek urin dulu ya. Pak kalau kembar apa enggaknya enggak bisa langsung dicek sekarang Pak harus pakai sabar meriksanya nanti. Hehe. Jawab si bidan ngelucu. Oh. Gitu. Ya udah. Kamu periksa gih. Ningrum melakukan apa yang diminta dan memberikan sampel urinnya kepada si bidan. Dicek. Dan si bidan senyum lebar. Selamat ya. Ini positif hamil. 2 garis. Nih. Untuk make sure. Kita cek ya. Kita lihat dalamnya perut si ibunya. Ucapan yang penuh dengan kalimat dan ungkapan bahagia. Ningrum dan Rohim ngehang beneran. Rohim yang tadinya super pede kalau istrinya hamil juga ikutannya freeze. Beneran. Sekali jeti. Yang. Gumamnya dengan syak. Aku jantan banget ya. Lanjutnya lagi terkekeh.